Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Selalu semangat dalam meraih masa depan. Impikan, inginkan, dan kerjakan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang intranet dan pemanfaatannya. Kalian tentu sudah tidak asing dengan istilah internet. Tetapi, apakah kalian tahu yang namanya intranet? Oke, ikuti uraian berikut dengan cermat. Intranet dan pemanfaatannya. Setelah mempelajari uraian kali ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian intranet serta mengetahui pemanfaatannya. Sebelum ini, kamu telah belajar menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dan komputer yang kamu gunakan itu komputer yang berdiri sendiri. Artinya, komputer itu tidak terhubung dengan jaringan komputer. Yang seperti ini terlihat. Jadi masing-masing menggunakan komputernya sendiri-sendiri. Tidak ada terhubung antara keduanya. Padahal, sebuah komputer dapat disambungkan dengan komputer yang lain melalui media penghubung. Komputer-komputer yang saling terhubung ini disebut jaringan komputer. Ada jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan kabel, seperti terlihat di gambar ini. Ada juga jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan gelombang radio atau lebih dikenal dengan istilah Wi-Fi. Dengan komputer yang terhubung ke jaringan, kamu dapat membaca dan menyimpan file data di komputer lain. Kamu juga dapat memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain dengan cepat. Sebuah printer dapat dipakai oleh banyak orang jika tersambung ke jaringan komputer seperti ini. Jadi ini ada dua komputer atau lebih bahkan bisa menggunakan satu printer gitu. Intranet merupakan jaringan komputer pula. Bila seluruh komputer yang ada di sekolahmu saling terhubung, membentuk sebuah jaringan komputer, maka itu disebut dengan intranet. Begitu juga jika jaringan itu meliputi seluruh komputer yang ada di sebuah instansi beserta cabang-cabangnya. Ataupun jaringan yang meliputi seluruh komputer yang ada di sebuah perusahaan beserta seluruh anak perusahaannya. Maka itu disebut dengan intranet. Nah, ini contoh intranet lingkup kecil, misalnya di sekolahan. Jadi sekolahan meskipun sebesar apapun itu dianggap intranet lingkup kecil. Berbeda dengan misalnya sebuah lembaga atau perusahaan. Itu termasuk intranet area luas. Karena bisa jadi tidak hanya berada pada satu tempat. Mungkin kantornya di tempat berjauhan atau bahkan mungkin di kota lain. Cuma di tempat-tempat tersebut saling terhubung. Oke lah, secara fisik, intranet adalah komputer-komputer yang saling terhubung. Lalu, apakah cukup komputer-komputer saling dihubungkan begitu saja? Jika hanya komputer-komputer yang saling terhubung saja, itu tidak akan banyak memberi manfaat. Pada perkembangannya, banyak aplikasi dibuat sehingga membuat komputer yang saling terhubung tersebut
bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Dan itu menyebabkan berkembangnya pengaturan sistem kerja guna meningkatkan produktivitas, meningkatkan kerjasama tim di dalam perusahaan, serta berbagi informasi mengenai perusahaan secara efektif dan efisien. Ini contoh aplikasi yang ada pada intranet. Oke. Berikutnya kita membahas tentang pemanfaatan intranet. Di antaranya adalah yang pertama inventory. Inventory itu merupakan sistem pengelolaan barang di gudang yang berhubungan dengan keluar masuknya barang dari bagian pengadaan atau pembelian dan penjualan atau pemakaian. Ada beberapa aplikasi. Yang kedua adalah penggajian. Sistem penggajian merupakan sistem privat. Artinya, untuk lembaga atau perusahaan itu sebagai rahasia yang harus dilindungi keamanannya. Karena berhubungan dengan keuangan lembaga atau perusahaan. Sistem ini terhubung dengan pengelolaan kinerja dan keuangan. Contoh-contoh dari aplikasi penggajian. Oke, yang berikutnya, pemanfaatan internet dipakai untuk pengelolaan kepegawaian. Sistem kepegawaian merupakan hal vital yang penanganannya harus cermat dan tepat. Karena berhubungan dengan keberlangsungan perusahaan menghadapi persaingan. Sistem ini terhubung dengan pengelolaan kinerja dan produksi serta manajemen target. Ini contoh-contoh dari aplikasi kepegawaian. Oke. Berikutnya, keuntungan penggunaan intranet. Di antaranya menjadi alat bantu untuk meningkatkan produk industri. Kemudian lebih cepat dan tepat membuat tanggapan terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan. Tentunya dengan menggunakan aplikasi yang tepat pula. Berikutnya, mampu menurunkan biaya atas kebutuhan informasi. Ini maksudnya adalah jika pada sebelumnya penyampaian informasi mungkin harus secara manual, konvensional, tetapi dengan menggunakan aplikasi yang ada pada intranet, maka ini cukup kita menggunakan aplikasi yang sudah ada, kita simpan di sana, kita publish, dan itu biayanya jauh lebih murah daripada menggunakan yang konvensional, harus ada orang yang kita suruh, dan lebih efisien yang jelas, lebih efektif juga. Yang berikutnya, dengan website pada intranet, sistem informasi lebih efektif. Jadi website itu tidak hanya ada pada internet, tetapi dia juga bisa ada pada intranet. Tuh. Oke, manfaat intranet untuk sekolah. Di antaranya adalah membantu pengajaran. Pembelajaran di sekolah lebih mudah. Yang berikutnya, membantu pengembangan kurikulum. Yang berikutnya adalah menyediakan lebih banyak informasi. Berikutnya lagi, membantu mengidentifikasi informasi secara efisien untuk menentukan kebijakan. Kalau ini lebih untuk pihak manajemen sekolah. Yang berikutnya, menyediakan perpustakaan profesional di tingkat sekolah. Nah, ini yang harusnya ada di sekolah, bahwa perpustakaan tidak hanya terbatas pada perpustakaan yang ada sekarang, berupa buku-buku, kemudian kita harus datang ke sekolahan, ke perpustakaan untuk mencari buku dan membacanya. Nanti cukup dengan adanya perpustakaan online, ini kita cukup menggunakan peralatan elektronik kita, apakah itu berupa laptop atau HP, begitu kita masuk ke dalam perpustakaan, kemudian kita mencari informasi di sana. Cukup mudah seperti itu. Oke,
Demikian uraian mengenai intranet dan pemanfaatannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya untuk keperluan pelajaran di sekolah saja, tetapi juga berguna untuk sebagai pengetahuan dan keterampilan di kehidupan nyata. Jangan lupa selalu semangat untuk meraih masa depan. Impikan, inginkan, dan kerjakan. Salam informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.